Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika, materi tentang pengukuran dan proses instruksional, serta mengukur pencapaian penting hasil kognitif pendidikan. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami ada saya sendiri, Sabila Firdausi Nuzula, kemudian ada Nur Aizah dan Dita Nuriyah. Langsung masuk pada materinya mengenai pengukuran dan proses instruksional. Yang pertama ada evaluasi, pengukuran, dan pengujian. Yang pertama ada evaluasi. Apa sih evaluasi itu? Evaluasi adalah proses penilaian yang menganggap kompleksitas dan kesusahan merupakan sebuah usaha yang dibutuhkan. Evaluasi berkaitan dengan berkumpulnya informasi sebagaimana adanya dengan membuat keputusan. Selain itu, evaluasi digunakan untuk merujuk produk atau hasil dari proses. Nah, evaluasi sendiri terbagi menjadi dua. Ada evaluasi formatif dan ada evaluasi sumatif. Nah, evaluasi formatif itu dilakukan untuk memantau proses pembelajaran, menentukan apakah pembelajaran berlangsung sesuai rencana. Jadi evaluasi formatif itu berkaitan dengan memantau proses selama pembelajaran berlangsung. Sedangkan evaluasi sumatif itu dilakukan pada akhir segmen instruksional untuk menentukan pembelajaran cukup lengkap untuk menjamin pemindahan pelajar ke segmen berikutnya dari petunjuk. Dikarenakan evaluasi formatif itu berlangsung selama proses pembelajaran, maka evaluasi formatif membutuhkan pengumpulan informasi yang cukup rinci pada kesempatan yang sering. Seperti apa? Yakni observasi guru, tanya jawab lisan di kelas, maupun pekerjaan rumah, serta kuis. Sedangkan evaluasi sumatif kan terjadi pada akhir segmen instruksional. Maka evaluasi sumatif itu berhubungan dengan tes kelas formal seperti ujian akhir UAS. Nah, sedangkan fungsi utama evaluasi sumatif di kelas adalah untuk memberikan umpan balik kepada guru dan siswa tentang bagaimana hal-hal yang terjadi. Umpan balik tersebut memberikan kesempatan bagi guru untuk memodifikasi metode instruksi untuk memfasilitasi pembelajaran ketika umpan balik menunjukkan hal-hal yang tidak berjalan dengan baik. Nah, sesuai yang saya jelaskan tadi, maka dari itu evaluasi formatif bagi guru itu sangat penting untuk melihat perkembangan siswa selama berada di kelas. Apakah perlu perbaikan dalam proses belajar mengajar atau tidak. Sedangkan fungsi utama evaluasi sumatif di kelas adalah untuk menentukan status pencapaian pada akhir segmen instruksional, untuk menentukan seberapa baik segala sesuatu berjalan. Relatif terhadap evaluasi formatif, ada finalitas yang lebih besar terkait dengan evaluasi sumatif. Informasi yang dikumpulkan sifatnya kurang rinci tetapi lebih luas cakupannya dan dari isi atau keterampilan yang dinilai. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari evaluasi formatif dan sumatif dilihat dari tujuannya. Kalau evaluasi formatif itu memantau kemajuan siswa, sedangkan evaluasi sumatif itu memeriksa status akhir siswa, apakah bisa dilanjut ke segmen berikutnya atau tidak. Kemudian dalam fokus konten untuk evaluasi formatif itu rinci dan ruang lingkupnya cenderung sempit. Sedangkan sumatif itu fokus kontennya umum dan cakupannya luas. Sedangkan metode dari evaluasi formatif itu pengamatan guru terhadap siswa, mengamati perkembangan siswa, terus tugas harian. Sedangkan sumatif itu dengan menggunakan tes metodenya. Sedangkan frekuensi formatif itu sehari-hari, kan PR, kuis, tanya jawab antar guru dan siswa, observasi guru itu kan bisa dilakukan sehari-hari. Sedangkan frekuensinya sumatif itu mingguan, atau setiap bisa 2-3 minggu sekali, seperti itu. Kemudian yang kedua ada pengukuran.
pengukuran itu menetapkan nomor. Adapun pengertian dari pengukuran adalah proses menetapkan nomor untuk individu atau karakteristik mereka menurut aturan yang ditentukan. Nah, pengukuran sendiri berguna untuk menggambarkan jumlah kemampuan tertentu yang dimiliki individu. Untuk alasan itu, mereka mewakili informasi yang berguna untuk proses evaluasi. Kemudian lanjut pada pengujian, suatu bentuk pengukuran. Pengujian sendiri ialah tes mewakili satu teknik pengukuran tertentu. Nah, tes sendiri satu set pertanyaan yang masing-masing memiliki jawaban yang benar. Biasanya, tes itu dijawab oleh peserta ujian, baik itu secara tertulis ataupun lisan. Nah, sedangkan pertanyaan-pertanyaan dalam tes itu sudah disetujui oleh para ahli ataupun semacamnya mengenai kebenaran atas jawabannya tadi. Nah, semua tes adalah bagian dari alat atau teknik kuantitatif yang diklasifikasikan sebagai pengukuran. Dan semua teknik pengukuran adalah bagian dari teknik kuantitatif dan kualitatif yang digunakan dalam evaluasi. Yang A telah selesai, lanjut ke yang B. Ada evaluasi dalam proses mengajar. Evaluasi pembelajaran berlangsung dalam konteks instruksional dan akibatnya bahwa lingkungan belajar membentuk alasan mengapa kita mengevaluasi, mempengaruhi tujuan untuk mengevaluasi, serta bagaimana kita mengevaluasi dan menentukan bagaimana kita harus menggunakan hasil evaluasi kita. Evaluasi adalah bagian integral dari instruksi. Itu bukan entitas terpisah yang entah bagaimana secara longgar melekat pada proses pengajaran. Proses pembelajaran dan peran evaluasi dalamnya harus dipahami sebagai latar belakang studi pengukuran pendidikan. Untuk itu, peran evaluasi dalam pembelajaran akan dijelaskan dengan menggunakan model yang menjelaskan bagaimana proses pengajaran itu bekerja. Nah, sedangkan modelnya itu ada dua. Yang pertama, model pengajaran dasar. Sedangkan yang kedua, ialah perencanaan evaluasi. Nama lain dari model pengajaran dasar ialah Basic Teaching Model atau BTM, itu dalam bahasa Inggrisnya ya. Sebenarnya ada banyak sekali model yang menggambarkan berbagai pendekatan untuk mengajar yang ditemukan di sekolah kita. Tapi BTM yang diperkenalkan oleh Glasser menjelaskan komponen fundamental dari sebagian besar model pengajaran spesifik lainnya. Beberapa guru mungkin mengikuti langkah-langkah BTM secara eksplisit untuk membimbing mereka dalam kegiatan pembelajaran. Meskipun tidak secara khusus, kami tidak mendukung penggunaan BTM atau model khusus lainnya, tapi kami menganjurkan pendekatan instruksional dengan nama apapun yang menjelaskan fungsi dasar yang diwakili dalam BTM, kegiatan utama guru, dan untuk menggambarkan hubungan antar kegiatan. Adapun tujuan instruksi komponen pertama dari BTM merupakan titik awal guru dalam memberikan instruksi apa yang harus dipelajari siswa, keterampilan dan pengetahuan apa yang harus menjadi fokus pengajaran, apa itu kurikulum dan bagaimana definisinya. Komponen kedua memasuki perilaku, menunjukkan bahwa guru harus mencoba untuk menilai tingkat prestasi dan kesiapan siswa untuk belajar sebelum memulai pelajaran. Nah, apa yang sudah diketahui siswa dan seperti apa keterampilan kognitif mereka, kemudian seberapa reseptif mereka untuk belajar, yang mana yang tampaknya memotivasi diri sendiri. Nah, komponen ini menunjukkan kebutuhan akan informasi evaluasi sebelum instruksi benar-benar dimulai. Nah, singkatnya, pengajaran yang baik membutuhkan perencanaan dan penggunaan alat evaluasi yang baik. Nah, BTM sendiri menunjukkan bahwa komponen lain dari proses pengajaran memberikan isyarat tentang apa yang harus dievaluasi, kapan harus dievaluasi, dan bagaimana mengevaluasi. Tujuan kami adalah untuk mengidentifikasi isyarat tersebut dan memanfaatkannya dalam membangun tes dan perangkat penilaian lain yang mengukur pencapaian setepat mungkin. Adapun yang kedua dari evaluasi dalam proses mengajar ialah perencanaan evaluasi.
Jadi, guru menghabiskan banyak waktu untuk merencanakan pengajaran mereka. Nah, untuk apa? Untuk membantu memastikan efektivitasnya dan untuk menyediakan kepastian seperti fasilitas penjadwalan, peralatan, dan waktu personel instruksional lainnya. Perencanaan sendiri sama pentingnya dengan aspek pengajaran lainnya untuk mendapatkan hasil maksimal dari waktu terbatas yang dialokasikan pada kegiatan evaluasi. Sehubungan dengan perencanaan evaluasi, guru biasanya membuat rencana tertulis untuk pengajaran yang akan datang. Apakah itu untuk awal tahun semester, awal unit baru, atau pengalaman pelajaran harian. Kemudian untuk selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya, yakni Nur Aiza. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya Nur Aiza dengan NIM 204101070014 akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu fungsi tes prestasi. Fungsi tes prestasi ialah untuk mengukur prestasi siswa. Dengan demikian, dapat memberikan kontribusi pada evaluasi kemajuan dan pencapaian pendidikan. Selanjutnya, yang D, keterbatasan tes prestasi. Yang nomor 1, yaitu alternatif untuk tes. Guru memperoleh informasi tentang kemajuan pendidikan dan pencapaian siswa mereka dari berbagai sumber dan dengan menggunakan banyak alat selain tes. Misalnya, guru mengamati secara informal dan terus-menerus mengamati apa yang dilakukan dan dikatakan siswa. Beberapa dari pengamatan ini dicatat pada grafik atau daftar, dan beberapa hanya disimpan dalam memori untuk pengambilan nanti, misalkan dibutuhkan, seperti itu. Selanjutnya, informasi yang diperoleh dari sumber non-tes pada dasarnya bersifat deskriptif dan tidak memberikan pengukuran langsung terhadap kemampuan atau prestasi belajar. Yang E, menafsirkan pengukuran. Hasil pengukuran adalah angka, tetapi angka itu tidak memiliki arti yang melekat dan akibatnya bukan merupakan kontributor yang berguna untuk pengambilan keputusan. Untuk membuat angka itu berguna atau bermakna, maka perlu membandingkannya dengan sesuatu. Yang nomor 1, interpretasi yang direferensikan oleh norma. Interpretasi yang mengacu pada norma melibatkan atau membandingkan skor seseorang dengan skor rata-rata dari beberapa kelompok orang yang relevan. Dan yang kedua, interpretasi yang direferensikan oleh kriteria, yaitu untuk menyoroti kebutuhan akan tes yang dapat menggambarkan posisi pelajar, kontinum kinerja daripada peringkat pelajar dari sekelompok pelajar. Selanjutnya yang ketiga, interpretasi cutoff score, yaitu ada situasi skor lain di mana yang memerlukan pertimbangan khusus karena hasilnya sangat mudah menyebabkan salah interpretasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baiklah, saya Dita Nuria dengan NIM 2051010700015 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Nur Aiza. Materi selanjutnya adalah mengukur pencapaian penting hasil kognitif pendidikan. A. Hasil kognitif pendidikan. Kemampuan siswa dalam mempelajari suatu konsep di sekolah atau dinyatakan dalam skor melalui hasil tes untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pencapaian pembelajaran. Yang pertama, pengetahuan versus informasi. Kedua, posisi mewakili pengetahuan. 3. Kinerja membutuhkan pengetahuan. 4. Pengetahuan, pemikiran, dan pemahaman. Dan yang terakhir adalah mendeskripsikan hasil kognitif. Baiklah, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.